pada video ini kita bakal ngebahas gimana caranya kode bukan jadi cuma tulisan, tapi bisa menjadi tools yang rapi, kuat dan berguna, terutama di dunia data science dengan menggunakan Object Oriented Programming atau OOP, NumPy, dan Pandas. Nah, mari kita langsung saja. Mengapa data science menakutkan? Banyak orang menganggap data science menakutkan karena harus belajar sintaks Python secara terpisah, berhadapan dengan matematika, dan kode yang terlihat berantakan. Lalu apa sih solusinya? Masalah tersebut dapat kita atasi dengan pembelajaran terintegrasi menggunakan OOP, NumPy, dan Pandas agar struktur lebih rapi, perhitungan lebih efisien, proyek dalam video. Yang pertama itu ada input. Input itu berupa file Excel. File Excelnya itu seperti data saham whitelist dan alokasi uang yang telah kita siapkan. Lalu yang kedua itu ada proses. Di dalam proses itu berupa algoritma Python, OOP, NumPy, terus Pandas yang telah kita ciptakan. Lalu yang terakhir itu ada output. Output itu berupa prediksi return portofolio saham 3 sampai 5 dan 10 tahun ke depan. Pertama, setiap pemrograman itu pasti ada input, ke proses, ke output. Nah, kita ini harus merencanakan ini semua ya, agar program kita tuh terencana dengan baik, nantinya akan jadi apa. Nah, untuk input ini berupa Excel. Excel di sini ada kode saham. Ini bisa diisi BBC, A, BBR, I, dan segala saham yang mau kita screening itu. Nah, modalnya di sini adalah uangnya, alokasi uangnya di dalam saham yang mau kita awasi tersebut. AVG di sini adalah pertumbuhan saham per tahun berapa persen, dan di sini ada AVG dividend yield sama juga berapa persen per tahun yang nantinya bakal dikalkulasikan. Nah, ini semuanya kan data Excel dihitung dan dibaca oleh Pandas dan nanti akan dihitung oleh NumPy. Nah, ini dia untuk file Excel-nya yang kita buat untuk input ke dalam program yang nantinya bakal output dalam bentuk print sesuai planning kita. Ini untuk inputnya ada kode saham dan di sini ada sahamnya ya. Di sini bisa ditambahin lagi sepuasnya, nggak apa-apa. Modal investasi ini, misalnya di sini kan kita input 50 juta, 30 juta, 20 juta. Nah, untuk info average growth, yaitu pertumbuhan saham dalam 1 tahun 5 tahun terakhir, itu bisa kita cari di Google. Itu tinggal di search aja gitu, pertumbuhan saham BBCA average per tahun, langsung keluar nanti. Nah, BBCA 12%, jadi kita tulisnya 0,12. Yang ini 10%, 0,1, ini 5%, kita tulisnya 0,05. Lalu selanjutnya ada average dividend. Apa sih dividen? Dividen itu dimana perusahaan dapat untung, terus kita sebagai investor itu dapat sebagian dari keuntungan tersebut. Berapa persen? Nah, ini dia. 2% per tahun, 5% per tahun, ini 4% per tahun. Nah, ini juga sama, bisa dicari di Google juga. Setelah dicari, tinggal diinput aja, tapi harus manual. Gitu. Makin banyak kode sahamnya, ya makin banyak kalian input juga. Dan modal investasinya bebas. Kalian bisa input sesuai uang yang kalian punya. Gitu aja. Untuk proses sudah jelas, proses adalah sebuah program kita. Program yang di sini tentu dengan aturan OOP, library NumPy, dan library Pandas. Nah, yang lebih detail lagi ini adalah bagian output. Output ini adalah bagian kita print. Nah, print ini bisa kita buat sangat detail, bisa kita buat simple juga. Tapi saya maunya detail ya, jadi saya coba gambar apa yang ada di bayangan saya ya. Ini adalah hasil akhir yang sebenarnya ya, proyeksi masa depan. Jadi disinilah si programnya bekerja gitu. Ada apa aja sih proyeksi masa depan ini?
dalam 3 tahun, dalam 5 tahun, ada dalam 10 tahun. Nah, masing-masing ini adalah total aset ya. Total aset setelah 3 tahun tuh berapa, jadi berapa ratus juta gitu. Kan total modal di sini nih. Total modal sebelum dikalkulasi. Setelah itu kan dikalkulasi dalam 3 tahun total modal tersebut jadi berapa. Dalam 5 tahun total modal tersebut jadi berapa. Dalam 10 tahun total modal tersebut jadi berapa. Nah, jadi seperti ini plannya. Lalu apa itu OOP? Lalu ada implementasi OOP pada project, mengenal library NumPy dan Pandas. Pada tahap ini kita mempelajari library NumPy dan Pandas sebagai tools utama dalam komputasi numerik dan pengolahan data pada Python. Lalu ada finalisasi project. Finalisasi project, seluruh konsep yang telah dipelajari digabungkan dalam sebuah project untuk menguji pemahaman dan penerapan secara nyata. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman adalah cara berpikir atau kerangka kerja mental dalam menyusun program untuk menjelaskan suatu masalah. Secara umum, paradigma pemrograman terbagi menjadi 2, yaitu imperatif dan deklaratif. Salah satu paradigma imperatif yang paling populer adalah Object Oriented Programming atau program berorientasi objek. 1. OOP atau Object Oriented Programming. OOP bukan sekedar kode, tapi cara berpikir. Dalam OOP, kita memandang program sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek memiliki data atau atribut dan perilaku atau metode. Konsep ini meniru dunia nyata, seperti objek, mobil, yang punya atribut, warna, dan metode jalan. Berikutnya, untuk mempermudah pemahaman kita, bisa analogikan OOP dengan konsep manusia dan robot. Kelas adalah definisi umum seperti manusia, sedangkan objek adalah individu nyata seperti Budi atau Siti. Atribut seperti nama dan umur, serta metode seperti berjalan dan makan, semuanya terbungkus dalam objek. Oke, mari kita lanjut lagi. Menarik banget, ini basic OOP ya. Basicnya OOP itu kita bikin robot guys, bikin robot yang punya logic gitu. Nah, logiknya itu kita atur dalam bentuk program. Robot itu kodenya itu kelas ya. Jadi kalau mau buat banyak robot, buat banyak karakter, buat banyak individu, kelasnya ada banyak. Nah, kita butuh cuma satu. Berarti robotnya namanya Wealth Forecaster. Si robot ini harus punya identitas, harus punya data atau atribut gitu. Si robot Wealth Forecaster ini cuma perlu ini 3 ini. Lagi-lagi di depannya kita tambahin self biar si kodenya tahu kalau ini punyanya Wealth Forecaster. Cuma Wealth Forecaster yang boleh punya identity ini. Jadi ketiga file ini dimasukkan ke dalam function yang disebut dev init. Dev init ini adalah peraturan mutlak dalam kelas, yaitu sebagai constructor. Constructor ini formatnya harus ini, nggak boleh yang lain. Init tuh dalam bahasa Python maksudnya initialization, jadi inisialisasi, permulaan identitas dari seorang Wealth Forecaster ini. Di dalamnya ada variabel self dirinya sendiri dan file Excel yang nantinya akan dioperasikan. Selanjutnya ada metode atau fungsi. Metode atau fungsi itu dilogikakan seperti manusia, itu adalah aktivitasnya, kerjaannya, bisa melakukan apa, itu kita atur dalam function juga. Nah, functionnya di sini udah aku buat 3 ya. Nah, di sini ada dev load data. Ini adalah function untuk menyimpan data. Habis itu dev predict, yaitu aktivitas si Wealth Forecaster untuk memprediksi modal investasi kita yang diinput dalam bentuk Excel tadi. Lalu yang ketiga ada metode atau fungsi lagi, yaitu display output. Display output ini adalah output yang berupa print. Jadi semua garis-garis kotak yang ada di planning tadi itu masuknya ke display output. Makanya display output ini nanti bentuknya bakal cuma print doang. Oke, yang ini ngeprint, yang ini menghitung, yang ini ngebaca dan filtering data. Pilar utama OOP. Untuk memahami OOP lebih dalam, kita perlu mengenal 4 pilar utamanya.
yaitu 1. Encapsulation atau pengkapsulan, yang berarti membungkus data dan berperilaku dalam kesatuan objek menjaga keamanan dan konsistensi data. Yang kedua, ada abstraction, yaitu menyembunyikan detail teknis dan hanya menampilkan fungsi penting, sehingga sistem lebih sederhana. Yang ketiga, ada inheritance atau pewarisan, yaitu memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, mempercepat pengembangan dan mengurangi duplikasi. Yang keempat, ada polymorphism, di mana poly artinya banyak dan morphism berarti bentuk. Polymorphism adalah metode yang sama, bisa berperilaku berbeda tergantung objek yang menggunakannya. Dalam praktiknya, keempat pilar ini diterapkan untuk membangun sistem yang modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Misalnya, kita bisa membuat kelas mobil yang mempunyai atribut warna dan metode jalan. Lalu, kita buat objek nyata seperti mobil A dan mobil B yang masing-masing punya warna dan bisa bergerak. Dalam proyek ini kita nggak menerapkan semua pilar utama OOP ya, kita menerapkan yang pastinya encapsulation, di mana kita menanamkan fungsi-fungsi tadi di dalam kelas ya. Jadi fungsi-fungsi yang di dalam kelas tidak akan bisa diakses oleh kelas lain, which is gak mungkin juga karena kelas kita cuma satu di project ini. Dan selanjutnya adalah abstraction. Kelas itu menyembunyikan logika di dalamnya. Apa sih maksudnya? Nih, di dev predict nanti akan berisi library NumPy dan cara kalkulasi. Di fungsi dev load data akan berisi logika library pandas untuk membaca file gitu. Dan itu semua terpaut di dalam kelas, jadi bisa ditutup gini nih kelas. Jadi logika di dalamnya itu tertanam di dalam fungsi, yang fungsi tersebut tertanam di dalam kelas. Jadi si programmer atau programmer lain gitu, kalau projectnya di oper itu nggak perlu tahu kalkulasi di dalamnya, dia bisa langsung lihat fungsi terakhir itu nih. Memanggil, call, eksekusi, manggil load data, manggil predict. Berarti yang mana yang dipanggil? Oh, yang ini load data sama predict. Ini yang diambil. Jadi abstraksi itu maksudnya adalah kode rumit di dalamnya ini disembunyikan, nggak perlu kelihatan dan nggak perlu diubah kalau memang nggak harus diubah. Jadinya kode kita lebih rapih kalau mau meluaskan skalabilitas. Manfaat dan pentingnya OOP. OOP sangat memberikan banyak manfaat seperti modularitas, yaitu membuat kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Kedua ada reusabilitas, mengurangi duplikasi dan mempercepat pengembangan. Yang ketiga ada pemeliharaan, membuat kode yang terstruktur secara objek lebih mudah diperpelihara dan diperbarui. Selanjutnya ada skabilitas, untuk mudah menambah fitur baru. Yang terakhir ada enkapsulasi dan abstraksi, yaitu untuk menjaga keamanan dan menyederhanakan kompleksitas. Dengan OOP, kita bisa membangun sistem yang kuat, fleksibel, dan mudah dikembangkan.